Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Undaningsi dengan NPM 216910104. Yang saya hormati Bapak Richard Jastra, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepramukaan dan UKS DSD, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, yang sering disebut dengan P3K. Adapun materi ini mencangkup pengertian P3K, tujuan P3K, prinsip-prinsip pada P3K, alat dan obat P3K, serta penanganan luka pada kecelakaan yang sering terjadi. Adapun pengertian dari P3K yaitu pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Adapun tujuan dari P3K yaitu 1. Menyelamatkan penderita dari bahaya maut, 2. Mencegah cacat, 3. Memberi rasa tenang, serta mengurangi rasa takut dan gelisah pada korban kecelakaan. Keempat yaitu mencegah infeksi atau peradangan, dan yang terakhir yaitu mengantarkan penderita atau korban kecelakaan ke dokter atau rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Kemudian prinsip-prinsip P3K yaitu 1. Bersikap tenang dan tidak panik, 2. Berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat, 3. Sebelum mengetahui berat atau ringannya cedera, jangan cepat-cepat memindahkan korban. Yang keempat yaitu, jika ada luka, usahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Yang kelima yaitu, setelah mendapat pertolongan pertama, serta dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, serta puskesmas terdekat untuk penanganan selanjutnya. Selanjutnya kita masuki bagian alat dan bahan. Yang pertama yaitu kasa steril. Kasa steril yaitu sejenis kain tipis dan lembut, berfungsi untuk pembalut luka. Yang kedua, plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak mudah lepas. Yang ketiga yaitu plaster obat yang mengandung obat. Digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya teriris atau tersayat benda tajam. Yang keempat ada kapas. Kapas di sini digunakan untuk membersihkan luka dan mengoleskan obat. Yang kelima ada gunting. Gunting memotong perban atau kasa, bisa juga untuk memotong kain dan material yang lain untuk perawatan. Dan yang terakhir di sini ada senter. Senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar terlihat lebih jelas. Kemudian kita masuki obat-obat P3K. Di sini obat P3K ada obat pencuci luka seperti Revanol, alkohol 70% dan Buwarter. Kegunaan dari ketiga obat pencuci muka tersebut ialah mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam atau menghindarkan luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. Dan cara penggunaannya yaitu bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Yang kedua ada obat luka ringan. Obat luka ringan yaitu ada betadin dan obat merah. Kegunaan dari kedua obat luka ringan ini yaitu memperkuat penyembuhan pada luka ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. Cara penggunaannya yaitu bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka tersebut. Yang terakhir ada obat luka bakar atau bioplacenton, sulfadiazin, dan obat tradisional seperti lidah buaya. Kegunaan dari tiga obat luka bakar ini ialah mempercepat penyembuhan pada luka bakar yang terjadi. Cara penggunaannya ialah setelah luka dibersihkan dan steril, kemudian oleskan obat luka bakar pada luka tersebut. Dan di sini bisa juga kita potong pangkal daun lidah buaya untuk membersihkan luka yang terjadi. Biarkan sampai keluar lendir dan oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit sehingga merata. Lakukan sesering mungkin. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi pertolongan pertama kecelakaan yang sering disebut dengan P3K. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf karena yang salahnya datang dari saya sendiri dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.